Oke jadi kembali lagi di channel Serempedia bersama gue Fajril. Gimana cuy aktivitas kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah kali ini gue bakal ngebawain kisah horor nih cuy, tentang seorang penjaga kamar mayat. Kisah ini bermula kepada seorang yang kita samarkan aja namanya ya. Namanya Raka. Dia berusia 34 tahun. Nah sebelumnya cuy dia bekerja sebagai petugas keamanan ya, atau security di suatu mall di daerah Jawa Tengah. Ketika krisis ekonomi, Raka diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya karena dia sedang membutuhkan uang untuk merawat ibunya yang sakit. Dia pun mau gak mau menerima segala pekerjaan yang diberikan kepadanya, termasuk pekerjaan untuk menjaga kamar mayat, yang mana kita ketahui banyak orang yang enggan mengambil pekerjaan tersebut. Nah akhirnya Raka pun mengambil pekerjaan untuk menjadi penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit di pinggir kota. Pada awalnya Raka memang merasa takut, namun seiring berjalannya waktu dia mulai terbiasa dengan kesunyian ruangan tersebut dan bau formalin. Oh iya, jadi Raka tuh selalu bekerja pada shift malam ya, dan hanya dia seorang yang gak ada petugas yang lain. Nah si Raka ini sering meyakinkan ke dirinya nih supaya gak takut bahwa mayat itu gak bisa bergerak. Justru yang lebih menakutkan adalah makhluk hidup. Namun keyakinannya berubah suatu hari. Seperti biasa Raka bertugas di shift malam. Namun pada kali ini ruangan tersebut terasa lebih dingin. Lampu putih kusam sering berkedip, dan juga Raka mendengar suara AC yang bergelung perlahan. Raka mengawali shiftnya pada malam hari dengan mengecek buku registrasi dan menghitung semua laci yang ada di ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu memiliki total ada 9 laci penyimpanan mayat. Dan pada malam hari itu laci nomor 7 diisi jasad seorang pria yang ditemukan di pinggir jalan tanpa identitas. Nah pas saat Raka hendak duduk setelah mengawali pekerjaannya pada malam itu, dia mendengar suara klik seperti suara logam cuy. Lalu Raka pun menoleh ke arah sumber suara tersebut, dan ternyata dia melihat dari laci yang ketujuh pintunya kayak geser gitu cuy, nggak tertutup dengan sempurna. Nah Raka pun berinisiatif untuk menghampiri laci tersebut cuy. Sambil berjalan dia bergumam dalam hatinya, biasanya setiap sore selalu menutup laci dengan sempurna. Ketika dia menghampiri laci tersebut, ternyata posisi laci itu sedikit bergeser cuy. Raka pun membalikkan ke posisi semula, dan dia pun sekaligus mengecek apakah laci itu sudah terkunci dengan sempurna. Nah setelah membereskan posisi laci tadi, Raka pun beranjak kembali ke meja kerjanya cuy. Namun ketika dia baru duduk 5 menit, dia pun kembali mendengar suara yang sama dan dari sumber yang sama. Nah kali ini Raka sedikit kesal cuy. Dia berdiri namun mencoba untuk menenangkan dirinya. Lalu dia menghampiri laci nomor 7 tersebut untuk memeriksa dan mengecek semua komponen di laci tersebut, namun tidak ada hal yang aneh. Nah si Raka balik lagi dong ke meja kerjanya. Ketika dia duduk, nah ini dia, matanya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri cuy. Jadi dia tuh melihat tangan mayat di laci nomor 7 tadi tuh bergerak cuy. Nah kayak gerakan refleks otot gitu cuy, jadi gerak dikit gitu kan. Si Raka udah tahu ya, biasanya kalau mayat itu refleks otot kayak gitu biasanya hanya terjadi beberapa jam setelah kematian. Namun mayat ini udah ada 10 jam cuy di ruangan tersebut. Nah si Raka udah mulai takut nih cuy. Jadi dia buru-buru nutup laci nomor 7 tersebut. Terus nggak lama dengar lagi suara kayak gitu, duk 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 duk. Ternyata suara itu muncul lagi, suara seperti gedoran dari laci tersebut.
Nah, habis dengar suara kayak gitu, si Raka mundur nih perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Terus dia meyakinin dirinya. Dia berkata dalam hati, kamu cuma kelelahan, pasti ini halusinasi. Nah, terus yang bikin horor lagi tuh, ternyata lampu di ruangan tersebut tiba-tiba kayak redup coy. Kayak redup, tadinya terang kan. Nah, si Raka ngerasa lampunya tiba-tiba redup nih. Dan juga ketika lampunya redup tadi, si Raka melihat ke CCTV tiba-tiba mati cuy. Jadi kan kalau kayak CCTV dia ada lampunya gitu kan, indikatornya. Jadi CCTV-nya mati, terus nggak lama tuh hidup lagi. Nah, pas CCTV-nya udah mulai hidup, si Raka ngecek nih cuy dari monitor kan. Nah, dari monitor dia ngeliat rekaman dari CCTV tuh memperlihatkan dia seorang diri nih. Tapi laci nomor 7 ternyata pintunya sudah terbuka cuy. Nah, ternyata dari monitor si Raka nih ngeliat cuy. Monitornya CCTV-nya kan menyorot ke laci nomor 7 ya. Jadi ada sosok siluet tubuh yang mencoba merangkak keluar. Namun ketika Raka mencoba melihat langsung dengan matanya, itu pintunya masih tertutup rapat cuy. Nah, si Raka kan makin parno ya. Terus dia ngerasa kayak ada hembusan angin dari belakang lehernya. Tapi itu bukan angin dari AC. Lalu dia menoleh ke laci nomor 7. Ketika dia menoleh ke laci nomor 7, ternyata pintunya udah setengah terbuka cuy. Padahal sebelumnya dia udah mastiin kalau pintunya benar-benar tertutup rapat. Si Raka udah mulai bingung nih coy. Dia cuma berdiri, diam, karena melihat sosok tubuh posisinya udah berubah. Yang seharusnya palanya menghadap ke atas, tiba-tiba berbalik cuy. Jadi berbalik itu maksudnya yang tadi kepalanya di dalam, di dekat pintu laci itu ada kaki. Nah, sekarang posisinya terbalik cuy. Jadi kakinya di dalam dan di dekat pintu laci itu ada kepalanya. Nah, otomatis kepala dari jasad tersebut terlihat jelas dong. Lalu si Raka melihat ke sosok tersebut, ternyata bibirnya kebuka sedikit cuy. Jadi kayak agak mangap gitu ya. Padahal posisi sebelumnya matanya tertutup dan semuanya rapat gitu. Terus si Raka ngambil senter nih yang ada di meja kerjanya kan. Cuma dia menyorot senter itu ke laci nomor 7 dari kejauhan cuy, nggak disamperin sama dia. Karena kan sebelumnya lampunya redup ya, kayak nggak terlalu terang. Nah, pas si Raka lagi mengamati sosok di laci 7 tersebut, ternyata dia ada kalung cuy di badannya. Kalungnya itu berinisial huruf R. Nah, Raka makin parno kan, karena namanya juga memiliki awalan huruf R. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata dari jasad tersebut tiba-tiba membuka matanya cuy. Dia membuka mata seperti sedang mengamati situasi di sekitar gitu ya. Si Raka ini akhirnya dia cuma diem aja coy, diem gak bisa bergerak karena menyaksikan keanehan tersebut. Lalu sosok yang ada di laci 7 itu tiba-tiba bergerak, berdiri dengan wajah yang menatap Raka. Ketika dia mencoba berdiri, terdengar suara seperti suara serak gitu coy. Ternyata jasad tadi bisa berbicara cuy. Dengan suara seraknya dia mengucapkan, Raka, bantu aku. Nah, si Raka kaget. Dia terjatuh sambil mencoba mendorong badannya ke belakang cuy, sampai mentok ke sebuah tembok. Lalu sosok jasad tadi tersenyum kecil ke arah Raka. Nah, coba lu bayangin cuy, sosok tadi dengan wajah pucat pasih kayak gitu tersenyum ke arah lu. Nah, tiba-tiba lampu padam nih. Dan Raka dengan posisi masih duduk di lantai, dia hanya mendengar suara langkah kaki cuy. Raka menyadari suara langkah kaki tersebut perlahan mendekat. Dan pada malam hari itu Raka menyadari bahwa tidak semua mayat diam. Oke coy, gimana cerita horor kali ini? Semoga kalian suka. Jangan lupa like serta subscribe channel ini ya, agar bisa mengikuti konten-konten horor dan misteri selanjutnya. See you and thank you.